Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua hal yang sangat kontroversi atau dua hal yang sangat kontradiktif di dalam mitologi keagamaan. Tidak akan terjadi dua hal yang bersaling bertentangan. Justru terdapat kesesuaian yang saling mendukung antara satu dengan yang lain. Yang pertama, yang lagi hangat-hangatnya, tentang kemunculan bintang Suroya yang akan mengangkat penyakit corona dari muka bumi. Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus sangat berhati-hati. Kita jangan menerima begitu saja. Apa yang kita terima, langsung kita dengar, langsung kita laksanakan. Dijelaskan pada hadis bintang Suroya yang muncul pada bulan Mayu atau bulan Mei, maka penyakit atau wabah pada suatu kampung akan terangkat. Seakan-akan kabar ini begitu menyenangkan dan menjadi tumpuan harapan bagi umat sedunia, karena belum diketemukannya antivirus COVID-19. Lepas dari pengkajian tentang hadis yang berhubungan dengan bintang Suroya, baik melalui sanadnya, baik melalui isi atau matan atau materi di dalamnya, kita lepaskan. Kita tidak usah bahas itu. Lepas dari itu, sementara kita benarkan dulu tentang hadis Suroya itu. Kita anggap itu benar. Sampai kapan kebenaran tentang hadis itu akan diangkatnya wabah corona itu. Meskipun kabar ini tentunya sangat-sangat menyenangkan, sangat menggembirakan. Kita tentu saja bergembira bila wabah corona akan segera hilang, wabah corona akan segera sirna dari permukaan bumi. Kegembiraan kita akan terhalangi lagi bila mana kita menilik sebuah hadis pada pertengahan Ramadan yang jatuh pada malam Jumat. Terdengar suara dentuman keras di malam hari. Maka di waktu kamu selesai sholat subuh, lekas tutuplah pintumu rapat-rapat. Maka akan terjadi dukhon atau kabut yang terjadi beberapa hari lamanya di permukaan bumi. Apa yang akan terjadi? Kita yakini kedua hadis itu, kedua-duanya benar. Akan terangkat corona, kita anggap benar. Datangnya dukhon, kita juga anggap benar. Ibarat kita sudah jatuh tertimpa tangga. Sebagai seorang yang muslim, kita mempunyai sebuah petunjuk di dalam buku induk, yaitu Al-Quranul Karim. Mengapa kita tidak berdasar pada Al-Quran? Islam menuntut umatnya untuk berpikiran yang realistis, logika, fakta, dan ilmiah. Saya ambil contoh, belahan dunia adalah bulat. Bila yang tampak bagian atas adalah siang, maka yang di bagian bawah bumi adalah malam. Bila mana bintang Suroya tampak di suatu tempat, jelas bintang Suroya tidak akan tampak di tempat yang lain. Yang kedua, bintang Suroya akan mengangkat wabah dari daerah mana, penduduk yang beragamanya apa. Apakah khusus hanya yang beragamanya Muslim yang akan diangkat, ataukah semuanya, baik itu Muslim, non-Muslim, itu akan diangkat semua? Semakin banyak pertanyaan yang menjadi ambigu. Bisa saja kedua-duanya hadis itu adalah dhaif atau maudhu, atau dua-duanya hadis palsu. Karena ada juga hadis yang telah saya terangkan sebelumnya tentang hadis bintang Suroya. Itu berhubungan dengan wabah atau hama yang terjadi pada tanaman atau tumbuh-tumbuhan lepas dari corona.
Selain itu Rasulullah juga mengatakan dia tidak mengetahui hal-hal yang gaib pada Quran surat Al-A'raf ayat 187 sampai 188. Yang selanjutnya tentang terjadinya dukhon di pertengahan Ramadan yang jatuh tepat pada malam Jumat, akan terjadi dentuman keras dan huru-hara yang akhirnya terjadilah pada suatu titik yang dinamakan dengan kiamat. Sudah saya bahas pada episode sebelumnya. Karena Allah menciptakan bintang-bintang di langit memiliki fungsi dan kegunaan tersendiri. Selain itu mereka sujud pada perintah Allah. Dan Allah akan menjaga keseimbangan alam semesta. Meskipun pada akhirnya Allah sendirilah yang akan menghancur, meluluh lantakkan, mengirim ratusan, bahkan ribuan meteor jatuh menimpa bumi. Ribuan meteor yang akan menghajar bumi. Itulah huru-hara pada hari akhir, yang pada fase selanjutnya adalah terjadilah kiamat atau pembangunan kembali atau penyusunan kembali. Itulah arti kiamat. Sudah sepantasnya sebagai seorang muslim kita kembali kepada Al-Quran. Apabila terjadi pertentangan pendapat, kita kembali pada Al-Quran. Kita pelajari Al-Quran, maka kita dapat mengetahui mana hadis yang berkesesuaian dengan Al-Quran, mana hadis yang tidak berkesesuaian dengan Al-Quran. Akan tetapi, sekali lagi, apa yang saya ungkapkan bukan merupakan jaminan kebenaran mutlak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.